Pemirsa, cuaca buruk terjadi di wilayah Ring Road Utara Sleman, Yogyakarta. Hujan lebat yang disertai angin kencang telah menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menutup jalan. Info lur, ada pohon tumbang di selatan SMP 3. Seorang warga membagikan video di media sosial dari akun Twitter Merapi Uncover yang memperlihatkan cuaca buruk yang terjadi di wilayah Sleman, Yogyakarta. Bahkan dari pengakuan mereka, jarak pandang hanya mencapai 5 hingga 10 meter. Hujan disertai angin kencang membuat pohon tumbang di sepanjang jalan Ring Road Utara dari perempatan Demak Ijo menuju perempatan Jalan Magelang. Hujan deras juga mengakibatkan tiang listrik roboh dan atap rumah dari seng lepas di daerah Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Sejumlah warga desa Gilingsari, Kecamatan Temanggung, Jawa Tengah berusaha menyingkirkan seng atap masjid yang menyangkut di kabel listrik akibat angin puting beliung. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Temanggung, Priyo Haryanto mengatakan puluhan rumah di 6 desa di 3 kecamatan terdampak angin puting beliung. Tidak hanya rumah, sebuah pemancingan dan warung yang ada di pinggir jalan juga ikut hancur. Untuk dampak itu di angin itu ada beberapa rumah yang tersapu angin dan rusak. Itu di Kecamatan dulu ada sekitar 15 rumah. Terus di Giling Sari itu ada 7, itu terdiri dari 5 rumah, 1 musola dan 1 tempat usaha. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan kembali menemukan 2 korban terakhir dalam tragedi longsor di Kampung Sirnasari, Bogor, Jawa Barat. Kedua korban yang merupakan nenek dan cucunya berusia 8 bulan ditemukan dalam posisi berpelukan. Petugas gabungan kembali menemukan 2 korban longsor di Kampung Sirnasari, Kelurahan Empang, Bogor, Jawa Barat. Kedua korban yang merupakan nenek dan cucunya yang berusia 8 bulan ditemukan meninggal dunia dengan kondisi berpelukan. Kedua korban langsung dibawa ke RSUD Kota Bogor untuk diidentifikasi lebih lanjut sebelum diserahkan pada pihak keluarga. Ditemukan masih dipelukan, jadi cucunya itu dipeluk sama neneknya. Nah, karena memang posisinya pada saat itu tidur malam, kejadian kan 11.30, 23.30 itu sedang pada posisi tidur, neneknya Bu Juli itu sedang menggendong cucunya atau mengelonin cucunya di kamar. Total sebanyak 6 orang tewas dalam insiden longsor yang terjadi pada Selasa malam lalu dan 11 warga lainnya ditemukan selamat. Sementara sebagian warga diungsikan ke SMPN 9 Kota Bogor. Usai seluruh korban ditemukan, proses evakuasi pencarian dihentikan. Warga yang tinggal di lokasi longsor akan direlokasi ke 3 lokasi berbeda, yakni di Pamoyanan, Ciawi, dan Ciomas. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau lokasi rel ganda yang terdampak longsor di Kota Bogor, Jawa Barat. Selain memastikan proses evakuasi korban, Menhub juga memerintahkan jajaran Dirjen Perkeretaapian untuk segera merekonstruksi rel terdampak longsor. Bisa mancang 15 hari, tapi karena ini longsor dalam satu kecuraman yang sangat tinggi, maka kita butuh waktu kurang lebih 3 bulan untuk melakukan recovery atau rekonstruksi secara lebih menyeluruh. Oleh karenanya, sekali lagi saya sampaikan kepada Dirjen dan kawan-kawan, lakukan secara Spartan, lakukan secara detail, bekerja sama dengan Pemda dan masyarakat, ya, supaya ini cepat Pemirsa, gempa bermagnitudo 5,2 mengguncang Yogyakarta malam tadi. Data dari BMKG, gempa berpusat di laut 126 km barat daya Kulon Progo.
Gempa yang terjadi pada pukul 19:05 waktu Indonesia Barat malam tadi. Gempa berpusat di laut dan tidak berpotensi tsunami. Namun demikian, BMKG mengimbau agar warga tetap waspada akan terjadinya gempa susulan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerjunkan tim untuk menelaah permohonan perlindungan yang diajukan keluarga korban sekaligus tersangka dalam kasus pencabulan yang terjadi di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Tim LPSK akan menemui pihak keluarga korban dan tersangka. Tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK diturunkan ke Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara untuk menelaah permohonan perlindungan yang diajukan keluarga korban sekaligus tersangka dalam kasus pencabulan kakak beradik. 4 orang tim LPSK telah mengunjungi Polres Bau-Bau dan ke kantor DP3A Bau-Bau serta akan menemui pihak keluarga korban dan tersangka. Proses perlindungan berada dalam tahap penelaahan, yang artinya satu tahap sebelum adanya investigasi hingga bisa dilanjutkan ke perlindungan. Nah, LPSK punya kewajiban, salah satu prosedurnya kan dalam melakukan penelaahan. Jadi saat ini dalam proses penelaahan, ya kami melakukan penjangkauan kepada korban, koordinasi dengan berbagai instansi terkait yang berwenang. Jadi untuk informasi terkait substansi ya kami belum bisa sampaikan, karena ini masih dalam proses penelaahan, ya penjangkauan. Sebelumnya seorang ibu dari Bau-Bau melaporkan kasus pencabulan yang menimpa kedua putrinya. Naas dalam perjalanan kasus ini justru sang anak sulung lelakinya yang malah dijadikan sebagai tersangka. Kedua korban pun mengaku bukanlah sang kakak yang memperkosa mereka, namun orang lain. Sontak sang ibu dan keluarganya pun menilai janggal penetapan tersangka oleh polisi tersebut. Sampai saat ini di pihak kepolisian sendiri menyampaikan kepada kami bahwa tersangkanya itu adalah kakak tiri korban, namun kami menolak penetapan tersangka itu karena terduga pelaku ini yang dilaporkan adalah orang lain ya. Pihak Polres Bau-Bau menyatakan tidak ada kesalahan dalam proses penetapan tersangka dan sudah sesuai prosedur. Penetapan proses ini, penetapan tersangka, kami sudah laksanakan pendalaman dari mengambil keterangan korban, beberapa saksi, dan terutamanya pelaku tersebut memang menunjukkan informasi yang sesuai dengan disampaikan korban. Sementara itu, ibu korban yang tidak terima dengan penetapan tersangka terhadap anak sulungnya telah mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Seorang disjoki di Kendari, Sulawesi Tenggara harus berurusan dengan polisi lantaran video syur pribadinya tersebar di media sosial. Ia mengaku video tersebut sudah dihapus sebelum menjual ponselnya. Satu video syur tersebar di aplikasi pesan WhatsApp dan media sosial di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Video syur ini membuat heboh lantaran diperankan seorang disjoki salah satu tempat hiburan malam ternama di Kendari. Setelah video berdurasi 6 menit itu viral, disjoki berinisial ABL 20 tahun dan suaminya HV 23 tahun kemudian melapor ke Polresta Kendari. Kepada polisi, pasangan nikah siri ini mengaku video syur tersebut merupakan dokumen pribadinya yang ada di memori ponsel yang sudah dijualnya. Pasangan tersebut juga mengaku sudah menghapus seluruh data yang ada sebelum menjual ponsel tersebut. Selain itu, pasangan tersebut mengaku video itu direkam pada Februari lalu untuk kenangan pribadi usai menikah siri sebulan sebelumnya. Polisi kini memburu pelaku yang menyebarkan video tersebut. Kami dari Polresta Kendari secepatnya menindaklanjuti masalah ini, mengingat terjadinya kegaduhan di warga yang mengetahui. Untuk pertama kami mencari TKP-nya, apakah ini di wilayah hukum kami ternyata benar dan orangnya ada. Kami terlanjuti, kami lakukan sementara giat pendalaman penyelidikan sebagai saksi untuk mencari siapa yang menyebarkan. Ke depan apabila ada memang sengaja yang bersangkutan ini kedua suami istri menyebarkan memang untuk dikonsumsi orang lain, akan kami kenakan undang-undang pornografi ya. Tapi masih kami utamakan dulu untuk yang menyebarkan, kami menggali dulu.
Pasangan suami istri ini masih berstatus saksi dan masih diperiksa intensif untuk mengetahui pelaku penyebaran video sur tersebut. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang pria yang diduga pelaku mutilasi yang jasadnya ditemukan di Bogor, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di wilayah Yogyakarta. Misteri kematian pria yang jasadnya dimasukkan dalam koper merah yang ditemukan di wilayah Kampung Baru Desa Singa Perbangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor mulai menemukan titik terang. Polisi menyebut telah menangkap terduga pelaku di Yogyakarta. Pelaku merupakan seorang pria dan kini dibawa ke Bogor untuk menjalani proses hukum. Berkat kerja keras dan cepat, Satreskrim Polres Bogor telah berhasil mengamankan pelaku yang melakukan mutilasi di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah. Dalam hal ini diketahui pelaku berinisial R dan sedang perjalanan dari Jawa Tengah, Yogyakarta menuju Bogor. Sebelumnya, warga Kampung Baru Desa Singa Perbangsa, Tenjo, Kabupaten Bogor geger dengan penemuan jasad di pinggir jalan desa. Kondisi jasad mengenaskan, yakni berada dalam tas koper dengan kondisi jasad dimutilasi. Awalnya jasad ini ditemukan seorang pejalan kaki yang mengira koper berisikan baju bekas. Namun saat diperiksa ditemukan bercak darah dan dikerumuni lalat. Warga kemudian melaporkan temuan ini ke perangkat desa yang meneruskan ke Polsek Tenjo. Polisi pun kini tengah menyelidiki motif pembunuhan tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Keluarga korban tragedi Kanjuruhan kecewa terhadap putusan hakim terhadap terdakwa. Keluarga korban menilai vonis hakim terhadap terdakwa terlalu ringan dan jauh dari rasa keadilan. Rizal Putra Pratama adalah salah satu keluarga korban dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Rizal kehilangan ayah dan adiknya saat menyaksikan laga antara Arema FC kontra Persebaya Surabaya pada 1 Oktober lalu. Vonis terhadap terdakwa melukai keluarga korban dan keluarga juga merasa kecewa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Soalnya saya juga mengetahui kondisi di sana seperti apa. Saya lihat dengan ayah saya sama adik saya, posisi tembakan geser mata itu seperti apa. Udah gak tahu kabar seperti itu, Mas. Saya rasakan. Dan selang 28 hari, adik saya yang terkecil pun juga ikut menjadi korban karena dia trauma berat, tekanan batin karena telah ditinggal sosok ayah dan kakaknya itu. Ya saya sendiri meskipun taruhan nyawa, saya akan menuntut keadilan sampai mendapat. Sebuah minibus berpenumpang 7 orang terbalik di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Informasinya akan hadir sesaat lagi.